film drama Indonesia lain harus mencontoh Nobody Love K. Jadi debut penyutradaraannya Bernardus Raka ini udah resmi tayang di bioskop ya, udah bisa lo tonton semua di bioskop. Dan buat gue ini adalah sebuah film yang spesial. Soalnya dia tahu gimana cara bikin penonton terharu dengan cara yang elegan. Dramatisasinya tuh nggak serba berlebihan, nggak yang bikin penontonnya itu sampai enak, sampai ngerasa overdosis dengan dramatisasi. Tapi dia juga nggak istilahnya tuh restrain ya, ditahan-tahan sampai bikin filmnya kerasa berat buat penonton awam, kelihatan kayak art house. Enggak, dia bisa ngambil jalan tengah yang balance banget. Kalau ceritanya sendiri terinspirasi dari kisah hidupnya Kairi ya, pro player Mobile Legends asal Filipina yang sekarang itu main buat tim Onyx Esports di Indonesia. Tapi ini bukan cuman bisa dinikmati sama pemain Mobile Legends. Gue sama sekali nggak pernah nyentuh Mobile Legends atau game-game mobile tembak-tembakan berantem semacam itulah. Gue nggak tahu istilahnya apa ya. Gue sama sekali asing soal mobile game, soal Mobile Legends, kecuali mungkin Marvel Snap. Tapi gue tetap ngerasa terwakili sama filmnya. Dia tuh nggak yang khususon cuman diperuntukkan bagi para pecinta pemain Mobile Legends. Tapi Nobody Loves K ini adalah surat cinta buat orang-orang yang mimpinya itu sering dianggap remeh karena nggak sejalan sama norma masyarakat. Karena kan norma yang biasanya dipegang itu adalah ya lu harus berjalan di jalur akademis, kuliah yang benar, nanti kerja kantoran atau pegawai negeri. Nggak ada itu lu jadi pro player atau lu bikin film atau lu bermusik, tuh nggak ada, nggak punya masa depan. Di sini protagonisnya itu namanya adalah K, diperanin Bima Azriel yang jago banget main Mobile Legends ya. Dan dia sahabatan sama Ido yang diperanin Raybong yang juga nggak kalah jago sih. Kalau di level kampung mereka berdua ini udah nggak terkalahkan lah. Makanya buat next step mereka bercita-cita buat jadi pro player. Tapi ya sekali lagi ini Indonesia guys settingnya. That's why yang namanya e-sports itu masih dipandang sebelah mata. Masih banyak yang bilang e-sports itu bukan olahraga, main game nggak ada masa depan. Dan ini adalah film yang memperlakukan e-sports atau khususnya Mobile Legends ya dengan cara yang super serius. Dia tuh nggak menggambarkan ML Mobile Legends itu sebagai game HP kedoyanan bocil kayak yang banyak dikira sama orang-orang awam ya. Yang ya udahlah sepele nggak penting. Mobile Legends di sini bener-bener di-treat secara serius. Penonton awam termasuk gua itu jadi akan tahu kalau dunia e-sports termasuk Mobile Legends itu yang nggak ada bedanya sama olahraga lain kayak misalkan yang gue ikutin sepak bola gitu. Nggak jauh beda. Semuanya tuh dilakuin dengan profesional banget dari turnamennya, terus gimana para atlet itu dikembangin, ada latihan, ada diskusi taktik, ada scouting juga. Ya gue ngerti bahwa dunia e-sport tuh udah lebih profesional sekarang, tapi gue baru ngerti kalau sudah seniat dan seprofesional itu ya. Nah masalahnya kan emang masih banyak yang belum ngerti tentang e-sport, belum ngerti atau tidak mau mengerti mungkin lebih tepat ya. Apalagi para boomers tuh. Wah, orang tua, terus guru-gurunya si Kai di sekolah. Kai sendiri di sini masih sering dengar kalimat-kalimat kayak nggak ada gunanya main game kayak gitu. Itu kan cuman game. Sama sering juga tuh dia dibanding-bandingin sama anak lain yang jago di bidang akademis. Sering tuh dibilang, lihat murid berprestasi itu. Apa kamu tidak mau menjadi seperti mereka? Wah, sih nggak mau. Dia sebagai orang yang dulu sama kayak Kay ya, punya cita-cita di luar jalur akademis. Walaupun nggak game, tapi cita-cita gue dulu di luar jalur akademis. Gue tuh ngerasa relate banget sama ceritanya. Gue pernah denger tuh semua omongan tadi, walaupun mungkin dengan cara yang berbeda, mungkin dengan delivery yang lebih halus, nggak yang sekasar itu. Tapi gue pernah tuh denger semua kata-kata tadi. Emang di situ ada masa depannya? Apa nggak pengen kayak teman-teman kamu yang lain tuh yang lulusnya cepet, udah jadi makanan sehari-hari? Makanya gue ngerasa relate banget sama film ini ya. Dan gue memandang Nobody Loves K ini sebagai dalam tanda kutip revenge movie, film balas dendam. Balas dendamnya tuh tapi bukan dengan cara melukai atau membunuh gitu, enggak ya. Tapi K di sini ngebuktiin bahwa dia bisa sukses ke orang-orang yang sempat ngeraguin dia. Simpelnya yang sering kita dengar tuh balas dengan karya lah. Seolah dia tuh berusaha sukses di Mobile Legends dan pada saat akhirnya berhasil, dia tuh kayak ngomong, nih gue berhasil dengan cara gue sendiri. Sedangkan yang akademisnya jago di luar sana, yang S1 dan IPK-nya mungkin tinggi, banyak yang masih nganggur. Wah, gue suka banget karena itu tadi ya, gue merasa banyak unek-unek gue. Dan gue yakin unek-unek orang di luar sana, teman-teman semua mungkin juga yang nonton video ini itu terwakili. Terus elemen yang keren juga di film ini adalah skripnya itu bisa menggali tiap karakter secara mendalam. Kalau Kay jelas lah ya, secara dia protagonisnya, tokoh utamanya pasti yang paling digali. Penonton tuh dibikin bener-bener jatuh cinta
cinta, mendukung semua perjuangannya Kay. Tapi itu wajar, dia karakter utama. Yang gua nggak expect adalah di sini filmnya juga ngegali karakter Ido dengan dalam. Intinya nanti mereka berdua kan berkonflik lah. Kay sama Ido tadinya bersahabat, and then kemudian seiring mereka berusaha jadi pro player, mereka tuh berkonflik karena Kay itu ngerasa caranya si Ido buat sukses itu adalah cara yang nggak baik. Sedangkan Ido punya alasan sendiri kenapa dia itu berjuang dengan cara yang mungkin buat banyak orang tuh dianggapnya nggak punya hati, nggak punya rasa kemanusiaan. Karena hidupnya berat banget men. Lu akan melihat hidupnya Ido di sini tuh anjing lah. Ditinggal pergi sama emaknya, hidup berdua sama kakaknya yang mau kondo, yang nyuruh adiknya itu ngebayar token, sedangkan dia itu nggak tahu lah ngapain, mainan saham kayaknya sama modif-modif motor gak jelas. Makanya di pikirannya si Ido itu udah terbentuk keyakinan kalau lu mau survive di dunia nyata yang keras, lu nggak boleh lemah. Perkara lu bisa membenarkan apa yang diambil Ido itu urusan lain, tapi kita semua dibikin untuk ngerti alasan dia kenapa ngambil jalan itu. Dan filmnya tuh nggak sok-sokan moralis normatif dengan bikin si Ido itu nantinya menyesali pilihan dia. Satu-satunya yang dia sesali adalah dia harus berkonflik dengan sahabatnya sendiri. Di luar itu nggak ada penyesalan. Biasanya kan film-film drama kita tuh kayak pengen moralis banget ya. Wah, nanti yang berbuat salah, yang egois itu dibuat menyesali lalu kembali ke jalan yang benar. Ini enggak. Semua orang punya alasannya masing-masing. Hidup orang tuh beda-beda. Nggak bisa dengan semudah itu kita judge. Tapi the best part dari Nobody Loves Kay buat gue adalah dimana semua departemen di dalamnya berhasil bikin film ini kerasa realistis. Dari directingnya yang nggak ngasih dramatisasi lebay, terus diksi di naskahnya yang beneran kedengeran kayak kata-kata yang keluar dari mulut manusia. Di saat gue masih sering menemukan film Indonesia itu diksi yang dia pilih tanpa disadari sama penulisnya itu nggak kedengeran kayak omongan manusia. Lain cerita kalau misalkan emang disengaja dibikin kata-katanya tuh lebay, bigger than life, emang sengaja kesana, it's okay. Tapi kadang filmnya tuh berusaha realis, tapi kata-kata yang keluar dari mulut karakternya tuh kayak nggak wajar diucapin sama manusia biasa. Di sini kedengeran kayak omongan manusia. Terus selipan romance antara Kay sama Amanda yang diperanin Aurora Ribeiro itu juga kelihatan sewajarnya percintaan anak SMA lah. Terus acting para pemainnya juga believable. Ray Bong, Bima Azriel bagus. Mungkin ini adalah best performance di karir mereka berdua so far ya. Chemistry sebagai sahabatnya itu kuat. Ada kompleksitas di situ karena mereka tuh sebenarnya saling peduli tapi mereka punya mimpi masing-masing dengan cara yang berbeda. Ada dilema di hati mereka, nggak pengen menyakiti sahabatnya tapi juga nggak pengen menyerah dalam mimpinya. Wah, itu kompleks banget. Dan ya yang kayak gue udah mention di awal tadi ya, delivery emosinya tuh elegan banget. Di saat lagi ada yang sedih, nggak harus ada yang nangis, nggak harus pakai musik berisik. Dan yang paling keren nih, nggak harus semua isi hati karakternya itu diomongin. Karakternya sakit hati yang nggak harus dia ngomong, aku itu sakit hati banget sama kamu. Nggak harus seperti itu. Lu baru akan dengar karakter yang ngomong di momen-momen yang emang harus ditekanin, yang super duper penting. Itu pun diksinya diperhatiin banget ya, nggak yang boros, harus tepat guna, hemat, tepat sasaran. Sederhananya tuh kayak gini, di Nobody Loves Kay, nggak semua rasa itu harus dikatakan, tapi semua kata yang keluar harus bisa dirasakan. Oke, buat Nobody Loves Kay skornya langsung saja saya kasih 8 dari 10. Mantap banget ini film. Salah satu kejutan paling menyenangkan di tahun ini ya di film Indonesia ya. Dan ini juga salah satu film Indonesia favorit gue di sepanjang 2026 so far. Jadi langsung lu tonton di bioskop. Jangan diulur-ulur guys. Nanti layarnya tuh keburu berkurang karena dari yang gue lihat juga kayaknya layar yang dia dapat nggak banyak-banyak amat ya, cenderung terbatas. Jadi disegerakan lah. Dan buat yang nonton nanti bagiin juga review kalian, opini kalian tentang film ini di kolom komentar. Atau mungkin lo punya kesamaan kisah hidup dengan karakternya, lu bercita-cita jadi pro player tapi orang-orang di sekitar lo nggak merestui atau apa gitu, silakan dibagikan juga boleh, curhat di komentar. Oke, dan seperti biasa thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tir, Besti, and La Familia. Thank you so much. Tir Sobat juga terima kasih banyak guys. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.